Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Naufal Fikri Haji. Dan saya Aris Tetiawansyah. Kita berasal dari Universitas di Kubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Universitas di Kubang Semarang berada di Kota Semarang dan kampus kita berada di Kendeng, Kota Semarang. Fakultas Negeri Fakultas Universitas di Kubang Semarang tidak hanya jurusan akuntansi, tetapi ada satu fakultas teknologi informasi, fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas teknik, fakultas bahasa dan budaya, dan pasca program, dan lain-lain. S2 juga ada di Universitas di Kubang Semarang. Nah, kami di sini akan memaparkan materi mengenai Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI dan SPF AIB. Pada mata kuliah hari ini, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Semangat kita untuk terus support kita semuanya, untuk dukungannya, subscribe, like, dan komen channel kita. Selamat menonton. Dipotong. Kira 26. Yang pertama SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern. Ketentuan umum dalam peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, bank. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan syariah. Yang kedua, direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kelima, ada Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Ketentuan umum yang pertama, audit intern. Audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Yang kedua, standar profesional audit intern. Standar profesional audit intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Yang ketiga, kode etik audit intern. Kode etik audit intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern. Yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern.
Yang keempat, standar satuan kerja audit intern yang selanjutnya disingkat SKY. SKY adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. Selanjutnya audit intern. Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit intern. Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Selanjutnya, struktur wewenang dan tugas pokok satuan kerja audit intern. Pertama, SKY bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas, SKY menyampaikan laporan kepada direktur utama atau dewan komisaris. Ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A disampaikan salinannya kepada dewan komisaris, komite audit, dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Keempat, kepala SKY diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. SKY mempunyai wewenang pertama, mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKY. Dua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta dewan pengawas syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta dewan pengawas syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Keempat, melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern dan mengikuti rapat yang bersifat strategis. Tugas pokok SKY. Yang pertama, membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Serta keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Yang pertama, Kepala SKY harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Yang kedua, Kepala SKY bertanggung jawab untuk pertama, memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern. Yang kedua, memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKY. Yang ketiga, memastikan anggota SKY mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. Yang keempat, menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. Yang kelima, menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Yang keenam, memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern. Yang ketujuh, melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. Dan yang terakhir, memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan. Lanjutan dari fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern, yang pertama, terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKY
mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara. Yang kedua, penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKY. Dan yang ketiga, pihak ekstern mematuhi piagam audit intern bank. Keempat, bagi bank yang merupakan perusahaan induk, A. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak, dan B. Merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi, audit, dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu. Yang kelima, bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala SKY bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, etika profesional. Pertama, bank wajib memastikan SKY bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Yang kedua, cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada standar yang berlaku. Lalu ada kewajiban bank. Bank wajib menetapkan SKY yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh. Memastikan SKY menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis, dan memastikan SKY meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain pengembangan profesional berkelanjutan. Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 orang anggota SKY yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Lanjutan dari kewajiban bank, bank wajib memastikan SKY memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan A. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. B. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. C. Menghindari benturan kepentingan. Dan D. Mengimplementasikan kode etik audit intern. Lalu ada piagam audit intern. Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit A. Struktur dan kedudukan SKY. B. Tugas dan tanggung jawab SKY serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. C. Wewenang SKY. D. Kode etik audit intern. E. Persyaratan auditor intern dalam SKY. F. Pertanggungjawaban SKY. G. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKY dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. Piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas A. Pelaksanaan audit, B. Inisiasi komunikasi dengan audite pada bank, C. Pemeriksaan aktivitas bank dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah pendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Piagam audit intern harus dapat diakses oleh A. Seluruh pemangku kepentingan intern bank dan pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web bank untuk bank yang sahamnya dimiliki publik. Piagam audit intern dikaji paling sedikit dalam 3 tahun. Kemudian, cakupan aktivitas audit intern. Kegiatan SKY mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank paling sedikit mengenai A. Efektivitas, efisiensi,
dan kecukupan sistem pengendali intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. B. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. C. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan D. Kualitas kinerja organisasi. Kegiatan SKY sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi bank secara keseluruhan, termasuk perusahaan anak, kantor cabang bank, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak ekstern. Rencana audit. Bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. 2. Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif atau robust risk assessment, mencakup paling sedikit pertama, kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan permodalan. Keempat, kecukupan likuiditas. Kelima, laporan intern. Keenam, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan yang terakhir, keuangan. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank. Memastikan SKY memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional, serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. Selanjutnya memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKY. Dan yang terakhir, memastikan kepala SKY memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKY paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Dan menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKY dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank, mengevaluasi kinerja SKY, memastikan SKY melakukan komunikasi dengan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan otoritas jasa keuangan. Memastikan SKY bekerja secara independen, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKY. Meninjau laporan audit dan memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat
untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Sky. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Sky secara keseluruhan serta penghargaan kinerja, dan memastikan Sky menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas. Kemudian, hubungan satuan kerja audit intern dengan unit kerja pengendalian dan auditor ekstern. Yang pertama, Sky bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Yang kedua, Sky bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern pada bank. Lalu, komunikasi satuan kerja audit intern dengan otoritas jasa keuangan atau OJK. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, bank wajib melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kepala Sky dan paling sedikit membahas A. Area beresiko yang diidentifikasi oleh otoritas jasa keuangan dan Sky. B. Pemahaman tindakan mitigasi resiko yang dilakukan oleh bank. C. Pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi. D. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan dan rencana audit tahunan. Otoritas jasa keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. Fungsi satuan kerja audit intern dalam kelompok usaha. Bagi bank yang merupakan perusahaan anak, Sky melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawakan fungsi audit intern dari perusahaan induk, dan Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk, Direktur Utama dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. Pelaksanaan audit intern di perusahaan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. Bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk A. Penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi. B. Penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Lanjutan dari penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada otoritas jasa keuangan. Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab Kepala Sky. Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. Selanjutnya, kewajiban pelaporan kepada otoritas jasa keuangan.
Bank wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKY, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf C, dan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Lanjutan kewajiban pelaporan kepada otoritas jasa keuangan. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKY sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A, disertai dengan surat keputusan Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKY dan secara luring. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. Paling lambat 3 hari kerja setelah ditemukan dan secara luring. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf C. Dilakukan sekali dalam 3 tahun, yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Mencakup paling sedikit pendapat tentang hasil kerja SKY, kepatuhan SKY terhadap standar profesional audit intern, penilaian terhadap aktivitas SKY dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern, kesesuaian metodologi atau sistem SKY dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank, dan usulan perbaikan. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, paling lambat 2 bulan setelah periode pengkajian berakhir, dan secara luring. Bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern kurang dari 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni. Kewajiban pada OJK mencakup paling sedikit 1. Tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit. 2. Temuan audit. 3. Kesimpulan SKY atas hasil audit. 4. Pernyataan SKY bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesional audit intern. 5. Rekomendasi SKY terhadap hasil temuan audit. 6. Tanggapan audite terhadap hasil audit. 7. Tindak lanjut audit yang ditentukan oleh SKY terhadap temuan audit. 8. Komitmen audit yang telah disepakati oleh SKY. 9. Hasil pemantauan komitmen audit yang dilakukan oleh SKY terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh audit. Dan 10. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 periode tertentu beserta alasan penggunaan jasa pihak ekstern. Apabila ada kewajiban pada OJK, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit secara semesteran paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester ke-1 dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua, secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. Dalam penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 huruf D belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada otoritas jasa keuangan dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara luring sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D, pasal 20 huruf C, pasal 21 ayat 1 huruf E, dan atau pasal 23 jatuh pada hari libur nasional
Laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada pertama, Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sanksi administratif. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 15 ayat 1, pasal 17 ayat 3 dan atau ayat 5, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat 1, pasal 22, dan atau pasal 23 kenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan atau pemberhentian anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. Sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, bank yang menyampaikan laporan secara luring melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C, pasal 20 huruf B, pasal 21 ayat 1 huruf D, dan atau pasal 22 huruf C, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000 per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp15 juta. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Mas Ari. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang ketentuan perihalan. Terhadap pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan sebelum tanggal efektif berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan diketahui setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. Dikenakan sanksi administratif mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. Selanjutnya ketentuan perihalan. 1. Periode pertama kali kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A, yaitu dimulai dari posisi periode kaji ulang terakhir yang telah dilaporkan bank sampai dengan bulan Juni tahun 3 berikut. 2. Bank tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini sampai dengan tanggal 1 Juni 2019. Ketentuan penutup. Pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, peraturan Bank Indonesia nomor 1 /6 PBI /1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan atau Compliance Director dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3883 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan menempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya materi tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum atau PFAIPBU. Ketentuan umum. Penerapan tata kelola pada industri perbankan dibutuhkan untuk menghadapi risiko dan dinamika yang semakin meningkat. Salah satunya bagian dari pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan yaitu penerapan fungsi audit intern yang efektif. Fungsinya yang dimaksud dilaksanakan oleh SKI yang bertindak secara independen dan objektif. Fungsinya mengendaliai tercermin dalam konsep pertahanan 3 lini atau 3 lines of defense. Lini pertahanan ini atau first line yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis. Lini pertahanan kedua, second line, mencakup fungsi pendukung seperti manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko unit bisnis telah diidentifikasi dan kelola dengan tepat. SKI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif. Yang dimaksud berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Dalam hal ini, SKI melindungi organisasi serta membantu mengurangi risiko kerugian, risiko reputasi yang mungkin terjadi terhadap bank. Dan selanjutnya materi SPFAIB yang kedua dari SKI. Latar belakang BPR. BPR yaitu Bank Perkreditan Rakyat, merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya menghimpun dana masyarakat sehingga operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif di BPR, perlu disusun suatu pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh BPR di Indonesia ini. Kebijakan umum terpenuhi kepentingan BPR dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit intern BPR. Mengingat terdapat berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, baik pemilik, pengurus, pegawai maupun nasabah. Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR dan masyarakat dapat terpelihara secara serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan memahami agar kebijakan dan kegiatan tersebut dapat terwujud diantaranya adalah tanggung jawab dan wewenang pengawasan direksi dan komisi Dewan Komisaris. Ruang lingkup pengendalian intern dan pekerjaan audit intern dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern BPR. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga, mengamankan harta kekayaan BPR. Mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya
sistem pengendalian intern yang efektif. Kebijakan umum. Ruang lingkup pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan organisasi, proses, metode, dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada suatu kerja BPR. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kendala data, akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisiensi. Ruang lingkup pengendalian intern BPR meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya. B. Audit intern sebagai sebagian dari sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkatan independensi perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala, kebijakan audit intern ini perlu dinilai mencakup oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi audit intern. Tugas KAI atau PI audit intern adalah membantu tugas Direktur Utama Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan organisasi BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau PI audit intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selain itu, SKAI atau PI audit intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya dana. Independensi. SKAI atau PE audit intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini. 6. Dan kedudukan SKAI atau PE audit intern harus diberi wewenang dan kedudukan organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesi. F. Ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan BPR yang secara langsung ataupun tidak secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecakupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur organisasi BPR sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. G. Etika auditor intern.
Auditor intern harus memiliki kode etik profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuai harus untuk 1. Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif, dan bertanggung jawab. 2. Memiliki dedikasi tinggi. 3. Tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya. 4. Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 5. Terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sikap mental auditor intern harus memiliki sikap mental yang baik, yang tercermin dari kejujuran, objektif, ketekunan, dan loyalitas kepada profesinya. Pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR. 1. Struktur organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Fungsi audit intern merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa BPR sehingga dapat mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR selanjutnya A. Struktur organisasi. Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern sesuai dengan jumlah modal inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 PUJK tata kelola BPR sebagai berikut. 1. BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah. Wajib membentuk satuan kerja audit intern. 2. BPR dengan modal inti kurang dari 50.000 miliar wajib menunjuk 1 orang PE audit intern. Ini contoh organisasi yang wajib memiliki SKY. Dewan Komisaris, ada komite audit, ada direktur utama, direktur yang membawakan fungsi kepatuan, ada SKY, dan garis komunikasi atau penyampaian informasi. Hanya bagi BPR saja yang memiliki modal inti paling sedikit 80 miliar rupiah. Contoh struktur organisasi BPR yang wajib. Contohnya yaitu Dewan Komisaris, direktur utama, di bawahnya ada direktur, dan di bawahnya ada PE audit intern. Garis komunikasi atau penyampaian informasinya. Dan selanjutnya, struktur organisasi harus mengatur bahwa SKY atau PE audit intern bertanggung jawab kepada direktur utama dalam melaksanakan fungsi audit intern. Oleh karena jenis kegiatan usaha, volume usaha, dan jaringan kantor BPR berbagai masing-masing BPR, maka dalam menentukan struktur organisasi SKY atau PE audit intern perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi masing-masing BPR. Namun tetap berpedoman pada ketentuan otoritas jasa keuangan atau OJK. Selanjutnya A. Struktur organisasi harus mengatur bahwa SKY atau PE audit intern bertanggung jawab kepada direktur utama dalam melaksanakan fungsi audit intern. Oleh karena jenis kegiatan usaha, volume usaha, dan jaringan kantor BPR berbeda pada masing-masing BPR, maka dalam penentuan struktur organisasi SKY atau PE audit intern perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing BPR. Namun tetap berpedoman pada ketentuan otoritas jasa keuangan. Yang B, kedudukan SKY atau PE audit intern, direktur utama dan dewan komisaris. SKY atau PE audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, direktur, dan dewan komisaris harus mendukung SKY atau PE audit intern agar tugas audit intern dapat terlaksana secara efektif.
Yang C, pengangkatan dan pemberhentian kepala SKY atau PI Audit diangkat dan diberhentikan oleh direksi dengan pertimbangan pendapatan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK. D. Independensi. SKY atau PI Audit Intern harus diindependensi terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. SKY atau PI Audit Intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pengurus BPR dan pihak ekstern. Yang selanjutnya, audit intern dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif. Untuk memperoleh independensi tersebut, kedudukan kepala SKY atau PI Audit Intern dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikiran tanpa pengaruh atau tekanan direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, karyawan, atau pihak yang terkait dengan BPR. Selain itu, SKY atau PI Audit Intern harus satu, mendapatkan dukungan penuh dari pengurus BPR agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik perbendaharian yang dilakukan. Yang ketiga, objektif, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan lengkap, objektif, serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak untuk dapat memelihara objektif perlu antara lain. Yang keempat, bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa. 5. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab. SKY atau PI Audit Intern memiliki tugas dan bertanggung jawab sebagai dimaksud pasal 60 PUJK Tata Kelola BPR, yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan. Yang keempat, memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab SKY atau PI Audit Intern harus dimusnahkan dalam suatu dokumen tertulis yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris. Paling sedikit tercantumkan: 1. Kedudukan SKY atau PI Intern. 2. Kewenangan untuk melaksanakan akses terhadap catatan karyawan dan sumber daya. 3. Ruang lingkup kegiatan audit intern. 4. Pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit. Ruang audit lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecakupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dari BPR yang bersangkutan dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dan A. Penilaian kecakupan sistem pengendalian intern. B. Penilaian efektivitas sistem pengendalian intern. Dan yang C. Penilaian kualitas kinerja. Hubungan audit intern dengan sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Adapun tujuan utama yaitu 1. Pengamanan dana masyarakat. 2. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan. C. Memanfaatkan sumber daya dari secara ekonomis dan efisien. D. Kebenaran dan ketentuan informasi. E. Kepatuhan terhadap kebijakan rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. Yang F. Pengamanan harta kekayaan. Dan selanjutnya, hubungan audit intern melaksanakan dan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern yang dimaksud dengan memberikan keyakinan audit pengendalian telah berjalan yang telah ditetapkan sebagai berikut. A. Pengamanan daya masyarakat. 2. Pencapaian tujuan yang disasarkan kegiatan operasional.
Yang C, pemanfaat sumber daya. Yang D, kebenaran dan keutuhan informasi. Yang E, kebutuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan auditor intern yang harus menilai kesesuaian sistem yang telah ditetapkan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan perundang-undangan. Dan selanjutnya pelaksanaan audit. Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas kegiatan usaha DPR. Yaitu ada 1, persiapan audit. Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit tercapai secara efisien. 2, metode pendekatan audit intern. Audit intern harus mampu menggunakan metode pendekatan yang diperlu untuk pelaksanaan audit intern agar pelaksanaan audit dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 2, penetapan penerapan penugasan audit dimaksud untuk memberitahukan kepada audit sebagai dasar melakukan audit sebagai ditetapkan dalam rencana audit tahun dan DPR. Pemberitahuan audit pelaksanaan audit harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKY atau PE intern dapat disampaikan kepada audit sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. A. Rencana pertemuan awal dengan satuan kerja audit. B. PE audit intern atau ketua dan anggota tim. Yang C. Data informasi yang diperlukan. Yang D. Permintaan kepada audit agar diperpanjang dokumen yang diperlukan. Yang terakhir, dokumentasi dan administrasi. Mendukung hasil audit SKY dan PE audit intern harus mendokumentasi dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak terhadap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil audit. A. Dokumentasi kerja audit. Yang 1, selanjutnya fungsi kertas audit kerja audit. Sebagai pendukung utama dilaporkan hasil audit serta sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. 2. Penyusunan dokumentasi kertas kerja audit. Penyusunan kertas kerja audit harus 1. Rapi, 2. Sistematis. Yang ketiga, penyimpanan kertas audit kerja arsip BPR sehingga harus diperhatikan ketentuan peraturan undang-undangan yang mengenai kearsipan terhadap kerahasiaan dokumen. A. Penggunaan kertas kerja audit. B. Pengawasan terhadap kertas kerja audit. Yang C. Penyimpanan kertas kerja audit. Yang 2. Administrasi kelengkapan pelaksanaan audit. Setelah melaksanakan audit selesai, SKY atau PE intern harus meneliti ulang kelengkapan administrasi dari seluruh berkas kertas kerja audit pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut audit. Nah, ini yang sudah bisa saya sampaikan. Ada sebelum kita selesai ada caption. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Nah, kita disuruh seperti ada pepatah yang kita bilang belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, gitu. Terima kasih yang bisa video kita sampaikan, materi yang kita paparkan dalam kecepatan atau latah dalam bicara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi semua. Tolong subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.